Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum 18 tentang interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Saya Davita Azhar dari kelas 24 ITA, NRP 7400-424, dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Semara, Sarjana Komputer, OCA. Tujuan pada praktikum kali ini adalah membuat select statement dalam PLSQL, membuat DML atau Data Manipulation Language statement dalam PLSQL. SQL statement dalam PLSQL. Pada suatu saat, informasi itu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML atau Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah keyword N menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi, satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. PLSQL secara tidak langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi, dalam PLSQL tidak ada perintah seperti create tabel, alter tabel, ataupun drop tabel. PLSQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi dalam PLSQL tidak ada perintah seperti grant atau refer. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement. Untuk umumnya dari select statement seperti berikut. Jadi select list into variable name garis tegak record name from tabel where condition. Select list diisi daftar kolom atau sedikitnya satu, termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris dan fungsi grup. Variabel name berisi skala variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieve. Record name PLSQL record yang menangani nilai yang dipanggil. Tabel adalah nama tabel database. Condition adalah terdiri dari nama kolom, expression, konstanta, dan operator. Operator pembandingan termasuk variabel dan konstanta PLSQL. Klausa itu dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Memanggil data pada PLSQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieve data dalam PLSQL. Jadi declare harus diawali dengan declare, vdepNow number 4, vLocation ID number 4. Jadi di sini adalah nama variabelnya, lalu ini ada tipenya, dan ini adalah berapa jumlah karakternya. Lalu diawali dengan begin, lalu begin select, ini adalah berubah sintaknya, select department ID, location ID, into vdepNow, vLocation ID from department where, dimana department name-nya adalah select. Lalu ini berisi, bisa kalian lanjutkan atau tidak, dan diakhiri dengan N. Jadi pertama adalah kita mendeklarasikan terlebih dahulu. Lalu pertama diawali dengan begin dan diakhiri dengan N. Contoh kedua menggunakan deklarasi atribut %type. Jadi misalkan deklarasi yang terlebih dahulu, hiredate employee.hiredate %type, salary employee.salary %type, begin select hiredate salary into salary from hiredate salary from employees where employees ID sama dengan 100 N. Jadi tanda slash di sini untuk mengeprint untuk akhir dari N ini. Di sini terdapat %type yang dimana dimaksudkan untuk mengambil tipe dari
sebuah tabel yang sama. Contoh ketiga, menggunakan fungsi grup yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Misalkan kita menggunakan DBMS, memakai DBMS, jadi set server output on dideklarasikan terlebih dahulu. V samsal number 10,2, V depno number not null T2 sama dengan 60, begin select sum dalam grup salary into V samsal from employees where department ID sama dengan V depno DBMS output line the sum salary is berapa to char dan kurung V samsal N. Manipulasi data dengan PL/SQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database digunakan perintah DML atau data manipulation language. Perintah DML ada 4. Ada insert untuk menambahkan garis baru, ada update untuk memodifikasi garis yang sudah ada delete untuk menghapus garis yang tidak diinginkan, ada merge untuk memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel lain. Menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini contoh perintah insert. Jadi begin insert into employees dalam kurung employees ID, first name, last name, email, hire date, job ID, salary. Dalam tutup kurung value-nya apa, employee sequence dot net file, root for error size date, atas, 400 n. Jadi di sini adalah nama kolom nama kolom employee ID, first name. Di sini adalah nama tabelnya, ini nama kolomnya, dan ini value, ada apa yang ingin diisikan pada kolom tersebut. Menambungkan baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Contohnya seperti ini. Nama dideklarasikan terlebih dahulu. empno employees.employees ID percent type 900. Tadi percent type sudah saya jelaskan sebelumnya. Begin merge into copy empc using employees A on blanco employees ID sama dengan vmno when match then update site C first name sama dengan E first name, C last name sama dengan E last name, C email sama dengan E email. Where not match then insert value A.employee ID, A.first name, A.last name, A.department ID N. Jadi di sini adalah merge untuk memilih data dari satu tabel dan kemudian diubah ke data tersebut ke tabel yang lain. Mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Contoh dari perintah update: declare V shall increase employee that salary percent type 12,900. Begin update employees salary sama dengan salary plus V shall increase where job ID sama dengan third N. Sebenarnya sama seperti sintak untuk SQL biasa, tapi pada PL/SQL kita menggunakan declare, diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Hapus untuk menghapus data. Perintah juga digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Contohnya sini ya, sama aja tapi bedanya untuk delete from employees where department ID sama dengan V depno, diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Aturan penamaan. Jadi sini ada aturan penamaannya. Untuk variabel, untuk memudahkan saja, di depannya kita menggunakan V underscore name. Untuk konstanta kita menggunakan inisial C. Untuk kursor kita menggunakan name
underscore cursor. Jadi namanya apa underscore cursor. Exception a underscore name. Tabel type nama underscore tabel dot type. Ini hanya untuk memudahkan saja, tapi terserah kalian menggunakan apa tidak. SQL cursor pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, rekan server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse and execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Atribut dari SQL kursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL kursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL kursor. Jadi atributnya adalah SQL %row count, itu untuk gunanya untuk jumlah baris yang dihasilkan, yang dihasilkan berupa nilai integer. SQL %font, atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. SQL %notFont artinya atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. SQL %isOpen selalu bernilai false karena PLSQL akan menutup implicit kursor begitu selesai dieksekusi. Berikut ini contoh penggunaan dari kursor. Jadi variabel row delete varchar 230 declare, jadi ini dideklarasikan dulu. Employee ID diawali dengan begin delete from employees, where dimana employee ID sama dengan employee ID. TD2 row delete, TD2 sama dengan nama SQL %row count row deleted and slash print row deleted. Jadi di sini adalah penggunaan kursornya seperti ini. Terus sekarang kita sudah masuk ke latihan soal. Sekarang kita sampai ke latihan soal. Langsung saja kita nomor 1. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID menggunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bin variabel jmax.depno dan tampilkan hasilnya. Jadi langsung saja variabel jmax.depno number, lalu begin select next department ID into dengan bin variabelnya jmax.depno from dari tabel departemen lalu selesai dan menggunakan fungsi menggunakan print untuk menampilkan jmax.depno. Ini lalu kita execute, maka akan tampil jmax.depno nya adalah 270. Berikutnya nomor 2. Modifikasi soal nomor 1 dalam menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Gunakan perintah define untuk nama departemen dan nama departemen yang baru dengan nama education. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan jmax.depno ditambah 10 jadi 270 ditambah 10 jadi 280. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Demikian data departemen yang baru dibuat. Jadi set server out on variabel jmax.depno number
variabel dep name varchar 2 30. Seperti ini. Kemudian define dep name education set verify of declare VID number, terus di vname varchar 2 vdep name varchar 2 begin select max department ID into gmax depno from departments insert into departments department ID department name value gmax depno per 10, vdep name select department ID department name into VID vname from department di mana where department ID 980, maka DBMS output iklan. Jadi hasilnya akan tampil ID 2080 dengan nama education. Berikutnya nomor 3, modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID 80. Set location ID sama dengan 1700. Jadi declare vdepno departemen departemen ID persign type location ID persign type seperti ini. Begin update department set location ID 9V location ID where department ID 9V depno and lalu kita execute maka sukses, maka PLCN akan sukses. Berikutnya nomor 4, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2 departemen ID 280, kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL %recall. Periksa kembali. Jadi variabel row related varchar 2 30 declare vdepno department ID persign type 280, lalu seperti ini 280 begin delete from department where department ID vdepno row deleted SQL row %recon harus coba 2 kali row deleted and print row deleted, akan tampil row deleted no row deleted, berarti ya tidak ada yang terhapus. Ya, setelah kita menjawab latihan soal pada praktikum 18, maka telah sampailah kita pada akhir dari presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari saya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.